Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja rezeki kita dilimpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ini berasal dari Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar di Mesir. Beliau bercerita tentang seorang yang sedang terbelit banyak hutang di tengah kemiskinannya. Dulunya dia adalah seorang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang yang sangat banyak. Setiap hari rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang, hingga akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Karena sudah terdengar di seluruh penjuru masalah kebangkrutannya dan sudah banyak hutang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini? Nampaknya saudagar ini ragu meminjamkan uang kepadanya. Minggu depan Tuan, jawabnya dengan singkat. Ia pun berhasil meminjam hutang, lalu pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera dia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya, sampai 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari kondisi ekonominya semakin terpuruk, hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Datanglah saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, tempo hutang Anda telah tiba. Dengan suara lirih ia menjawab, demi Allah, saat ini saya tidak punya uang sama sekali untuk membayar. Tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasinya. Saudagar itu merasa geram dengan jawaban si miskin, lalu diadukanlah ke pengadilan dan membawanya perkara ini ke hakim di pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya, mengapa Anda tidak membayar hutang Anda? Si miskin pun menjawab, demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan. Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya tersebut. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara ini.
Hakim itu merasa ragu, bagaimana mungkin dan apa jaminannya bahwa ia akan kembali esok. Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin ini bohong. Sang Hakim berpikir sejenak, lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampai di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya, bahwa esok ia akan dipenjara. Kemudian sang istri pun bertanya, "Kalau engkau dipenjara, wahai suamiku, kenapa sekarang kamu bisa bebas dan bisa pulang ke rumah?" "Aku menaruh nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku," jawab sang suami. Air mata menetes dari mata istrinya, seraya ia berkata pada suaminya, "Jika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun akhirnya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta dan ketulusan yang sangat mendalam, hingga mereka sampai tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya, si miskin bermimpi melihat Rasulullah. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar, pergilah ke tempat sang alim. Sampaikan salamku padanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika sang alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Pertama, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca salawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya." Seketika itu si miskin terbangun dan dia pun terkejut. Tanpa ragu, setelah subuh, ia pun pergi menuju rumah sang alim untuk berjumpa dengannya. Tanpa membuang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Sang alim bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu?" Kata baginda Nabi, "Di malam pertama engkau telah bersolawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan sholawat yang telah Anda baca." Rasulullah SAW mengatakan bahwa hitungan sholawat Anda telah sempurna dan sholawat Anda telah diterima olehnya.
Mendengar semua itu, sang alim spontan menangis karena berita gembira sholawatnya diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sang alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang ia sampaikan. Dengan uang itu, si miskin langsung bergegas pergi menuju pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di sana, si hakim bangkit dari kursinya, menyambut si miskin seakan-akan ia sudah merindukannya. Dengan senyum yang sangat lebar, sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah saudaraku, berkat kamu aku mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah SAW akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk, dan ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat engkau, wahai saudaraku, saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar hadiah untukmu, dan hutangmu sudah saya anggap lunas." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Semoga kisah tadi bisa menambah kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, semoga kisah tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.